Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, serta saudara-saudara sebangsa setanah air. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran dalam membangun negara kita menuju masa depan yang lebih baik melalui literasi Pancasila menuju Indonesia sejahtera. Saudara-saudara sebangsa setanah air, apakah hakikat dari literasi Pancasila menuju Indonesia sejahtera? Secara harfiah, literasi berarti rujukan, yang dalam konteks ini Pancasila kita jadikan sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara tercinta ini. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya akan mengulas sedikit tentang lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mengambil hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chosangiin, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan; sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; sila ketiga, demokrasi; sila keempat, keadilan sosial; dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Setelah mengalami beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Saudara-saudara sebangsa setanah air, Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa kita. Ideologi yang lahir dari buah pemikiran para pendiri bangsa terdahulu, yang diilhami dari kebudayaan, adat istiadat, kepribadian, dan identitas bangsa Indonesia yang terkenal akan kemajemukannya. Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di negara ini, sehingga bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dan mampu mempertahankannya hingga saat ini. Dalam perjalanannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila mengalami tantangan yang tidak hanya berasal dari luar negeri, bahkan juga dari dalam negeri. Contoh yang paling tidak dapat kita lupakan adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pancasila terbukti mampu mengatasi tantangan dan memberikan solusi yang terbaik
bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, di masa sekarang Pancasila masih terus diuji dengan tantangan-tantangan baru. Tentu saja hal ini harus kita jadikan perhatian khusus sebagai generasi penerus bangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam ideologi nasional bangsa ini telah mencakup pandangan hidup bangsa Indonesia, makna berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar, dan upaya memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mendengar kata kesejahteraan berdasarkan Pancasila, di mana keseluruhan nilai pada tiap sila telah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang notabene pada saat ini masih belum sepenuhnya terwujud. Bagaimana cara mewujudkannya? Dengan setiap sila yang ada di Pancasila, kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa setiap aktivitas berbangsa dan bernegara kita selalu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, selain kita wajib menempuh pendidikan setinggi-tingginya demi kehidupan duniawi, kita tidak boleh melupakan pencarian ilmu agama untuk bekal kehidupan di akhirat. Karena ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Pelajar yang baik tidak terfokus hanya pada peningkatan kualitas diri saja, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang berada di sekitarnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar Indonesia sudah seharusnya terbiasa mengedepankan sikap kerjasama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai permusyawaratan. Dalam menemukan solusi dari sebuah masalah atau menentukan suatu tujuan demi kepentingan bersama, hendaknya kita bermusyawarah atau secara mufakat hingga menemukan solusi yang terbaik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai-nilai keadilan. Adil tidak selalu harus dimaknai pukul rata, tetapi lebih kepada memberikan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kelima implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut, jika dapat kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, tentunya akan menumbuhkan harapan bagi terciptanya peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. It's really hard to hold thirst while stepping under scorching sun. We ought to be proud for having Pancasila as our national ideology. Merdeka! Demikian pidato singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat mengobarkan semangat bagi masyarakat Indonesia untuk terus senantiasa mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.